ketika kita mulai tertarik dengan kajian-kajian Islam, tertarik mempelajari dan memperdalam Islam, berarti kita itu sedang dikasih oleh Allah disentil gitu. Kamu itu sebetulnya sudah perlu dengan itu. Ya, karena bukan Allah yang butuh dengan kita kan, tapi bener. Kita yang butuh dengan Allah. Bukan Islam yang butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan Islam. Bukan kita yang butuh, bukan hidayah yang butuh dengan kita, tapi kita yang butuh hidayah. Jadi jangan dibalik. Kalau kita sholat gak berpengaruh buat Allah. Sholat gak butuh kita, ya. Tapi kita yang butuh sholat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Santai Teman Hijrah. Ngobrol seru berfaedah. Masih bersama guru kita Ustadz Samsam Nur Hidayat. Oke, saat kita mau ngobrolin lagi tentang masih bulan suci Ramadan, karena sekarang adalah momentumnya kan Ramadan. Oke, bahasan-bahasan sebelumnya menarik banget ya Sad ya. Dan memang Ramadan ini tidak akan ada habisnya untuk kita terus bicarakan gitu ya. Nah Sad, sekarang kita mau diskusi nih Ustadz mengenai Ramadan dan hijrah. Sebagaimana kan teman hijrah ya. Teman hijrah ini adalah komunitas yang memang tujuannya untuk menghijrahkan anak-anak muda. Nah Ustadz, ada nggak sih Ustadz kaitannya Ramadan dan momentum kita untuk berhijrah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ramadan dan hijrah. Jadi Ramadan ini salah satu momentum tepat dan baik untuk kita berhijrah. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah atau bulan pembinaan. Nah, hijrah sendiri kan para ulama, hijrah itu kan artinya pindah. Ada dua makna hijrah. Satu al-intiqal, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua at-tark, meninggalkan. Itu makna hijrah. Dan hijrah ini ada dua. Satu ada hijrah makani, hijrah tempat dari Mekah ke Taif, dari Mekah ke Habasyah dulu ya zaman Nabi. Kemudian dari Mekah ke Yathrib atau ke Madinah. Itu namanya hijrah tempat. Nah, yang kedua mungkin yang lebih banyak harus kita lakukan adalah hijrah maknawi. Hijrah maknawi. Dari apa itu? Dari sesuatu yang tadinya dilarang oleh Allah kepada ketaatan kepada Allah. Dan bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk kita hijrah, terutama hijrah secara maknawi. Kenapa? Karena di awal sudah dijelaskan bahwa peluang-peluang kebaikan di bulan Ramadan itu banyak sekali Allah buka gitu. Jadi jangan nunggu nanti. Ya udah sekarang ketika datangnya bulan Ramadan gitu, untuk hijrah maknawi, untuk hijrah yang sebenarnya. Sementara Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian setelah beriman itu wahajaru, kemudian mereka hijrah. Setelah hijrah itu wajahadu, jihad, bersungguh-sungguh mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki dalam rangka menegakkan agama Allah di jalan Allah fisabilillah. Siapa mereka? Ulaika yarjuna rahmatallah. Merekalah yang mengharapkan rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, nih. Jadi memang Ramadan ini adalah salah satu momentum ya saja, momentum yang tepat untuk kita semua yang mungkin hari ini masih ngerasa bahwa hidup kita kok gini-gini aja gitu ya. Hidup kita kok kayak apa ya, nggak ada sesuatu yang nilainya gitu saja. Karena kan
sebagaimana mungkin Ustadz juga pernah menyampaikan bahwa seseorang itu ketika jauh dari Allah ya dia akan tersiksa gitu ya. Ketika seseorang itu dia tidak mendekat kepada Allah ya hidupnya akhirnya mendekat kepada kemaksiatan. Dan sifat dari maksiat itu kan sebenarnya menderita ya Ustadz ya. Membuat kita menjadi sengsara gitu. Gak ada ceritanya maksiat itu bikin bahagia gitu. Gak ada gitu kan. Cuman kayaknya aja. Kayaknya semur gitu ya. Jadi kalau bahasa pujangga tuh kayak fata morgana gitu. Jadi kan? Maksudnya tuh kayak fata morgana saja. Terlihat nyaman, indah gitu kan, tapi menyenangkan gitu ya. Sebenarnya menjerumuskan. Dan memang rata-rata orang-orang yang mohon maaf saat kayak misalnya yang bunuh diri saja, yang tindak kriminal dan lain sebagainya selalu sebelumnya itu dia bermaksiat gitu. Gak ada ceritanya orang yang beriman dekat dengan Al-Qur'an gitu ya, taat beribadah kepada Allah gitu ya. Kemudian dia hidupnya jadi amburadul gitu kan. Enggak ada kayaknya. Kalau memang dia benar dia dalam kacamata yang beriman gitu ya. Nah, jadi memang buat teman-teman semua, jadikan Ramadan ini salah satu momentum kita untuk berhijrah. Nah, kalau misalnya step-stepnya gimana Ustaz agar kita ciri-cirinya gitu Ustaz. Kalau sebenarnya Allah itu menghendaki kita sedang ingin berhijrah atau Allah tuh sedang menyentuh kita dengan hidayah gitu Ustaz. Ada enggak Ustaz tanda-tandanya gitu? Cuman kan terkadang ada orang ayo atuh salat, ayo atuh ke masjid, tar aja deh nunggu hidayah gitu. Apakah benar kayak gitu San? Jadi hidayah itu jangan ditunggu ya. Jangan ditunggu. Tapi harus dijemput. Oh gitu ya. Jadi kalau ditunggu memang ada orang yang Allah kasih hidayah secara langsung. Ya, tapi kan itu jarang ya. Ada beberapa orang yang dikasih oleh Allah namanya hidayatut taufik. Yang langsung itu turun dari Allah kepada hambanya. Tapi hidayah itu setelah kita dapat hidayah itu taufik, kita harus mempertahankan hidayah itu ya yang disebut oleh para ulama dengan istilah hidayatul irsyad wal bayan. Artinya apa? Hidayah berupa arahan, penjelasan dari Allah agar kita terjaga dengan hidayah itu. Melalui apa? Melalui majelis-majelis ilmu ya. Melalui berteman dengan orang-orang soleh ya. Ketika kita mulai tertarik dengan kajian-kajian Islam, tertarik mempelajari dan memperdalam Islam, berarti kita itu sedang dikasih oleh Allah disentil gitu. Kamu itu sebetulnya sudah perlu dengan itu. Ya, karena bukan Allah yang butuh dengan kita kan, tapi bener. Kita yang butuh dengan Allah. Bukan Islam yang butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan Islam. Bukan kita yang butuh, bukan hidayah yang butuh dengan kita. Tapi kita yang butuh hidayah. Jadi jangan dibalik. Kalau kita sholat gak berpengaruh buat Allah. Sholat gak butuh kita, ya. Tapi kita yang butuh sholat gitu, ya. Buat Allah kan gampang. Kalau kita lihat di Al-Quran di surah Al-Maidah itu Allah sebutkan bahwa barang siapa yang murtad di antara kalian itu, maka Allah akan ganti dengan kaum yang lain, ya, akan ganti dengan kaum yang lain. Makanya kalau kita baca sejarah, itu satu bangsa, satu dinasti itu dipergilirkan oleh Allah. Mereka akan diberikan kebaikan oleh Allah tatkala dekat dengan Allah, taat kepada Allah, berpegang teguh dengan keimanan, dan mereka akan hancur ketika mereka mulai jauh dari Allah. Jadi sebenarnya ingat ya, kita yang butuh Allah gitu. Allah mah nggak butuh kita. Teman-teman kita sholat nggak sholat bagi Allah ya silahkan aja gitu. Tapi masalahnya kalau misalnya kita nggak sholat, kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita gitu ya. Mau maksiat, mau mabuk kayak misalnya saja, mau zina dan lain sebagainya. Ya semuanya akan dipertanggungjawabkan gitu. Permasalahannya kita siap atau enggak misalnya nanti ya ketika di hari pembalasan. Yang ada diperlihatkan dengan buku catatan amal kita gitu saja. Isinya maksiat semua. Terus pingin hidupnya bahagia gitu kan. Pingin matinya masuk surga. Aduh. Kayak berasa mimpi mimpi yang gak bangun-bangun gitu. Kayak jadi intinya bahwa salah satu tandanya kata Ustadz tadi, kalau misalnya Allah sayang sama kita gitu ya, Allah berikan hidayah kepada kita, salah satu cirinya adalah ya tadi ketika kita diberikan perasaan gitu saja, ngerasa bahwa kayaknya hidup saya tuh gini-gini aja tuh nggak baik gitu. Kayak saya pingin sholat gitu ya, pingin kajian, kayak seneng. Nah itu adalah salah satu tanda bahwa hidayah itu sedang disematkan ke kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Nah kata Ustaz harus disambut, dijemput, kalau perlu dikejar ya Ustaz. Jangan sampai
Yalah nanti mati gitu. Yang ada nggak sempat untuk bertaubat. Oke. Jadi gimana? Ada lagi yang Ustaz mengenai hijrah dan Ramadan ini Ustaz? Atau mungkin apa ya? Tips-tipsnya gitu Ustaz? Jadi teman-teman pergunakan Ramadan ini sebaik-baiknya, jangan sampai terlewatkan begitu saja. Tips untuk kita berhijrah artinya begini, hijrah itu tidak ada batasnya. Setiap waktu kita harus berhijrah ke arah yang lebih baik. Nah, catat. Jadi bukan saya sudah hijrah, belum tentu, karena kita perlu hijrah-hijrah yang lainnya. Hijrah secara maknawi maksudnya ya, secara hati kita ya. Jadi secara bertahap juga, sedikit demi sedikit. Nanti lama-kelamaan kita akan merasakan namanya manisnya keimanan. Kalau sudah benar-benar berhijrah, Allah akan kasih dalam diri kita manisnya keimanan. Apa cirinya manis keimanan itu? Tatkala kita nikmat dalam beribadah, tatkala kita pengen berlama-lama ketika bertemu dengan Allah dalam ibadah kita. Kalau baca Quran tuh bawaannya pengen lama gitu. Kalau salat bawaannya pengen lama, kalau kajian tuh bawaannya pengen lama. Berarti itu kita sudah merasakan manisnya keimanan. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita semua bisa merasakannya teman-teman. Oke, kita akan kembali lagi nanti di Ngobrol Santai Teman Hijrah. Tentu masih bersama guru kita Ustaz Samsam. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Ngobrol Santai Teman Hijrah, ngobrol seru berfaedah.